Halo, Sobat ASN yang berbahagia dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast pelayanan publik berakhlak, tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan semangat pelayanan terbaik. Hari ini kita akan membahas topik yang penting sekaligus dekat dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Toberi Samuel Sendaga sebagai moderator topik kali ini. Ada Mas Abram dan Mbak Isye sebagai masyarakat, Mbak Melin dan Mas Aidi sebagai ASN, dan Mbak Amanda sebagai pakar. Oke, saya persilahkan kepada Mbak Isye dan Mas Abram. Waktu saya persilahkan. Terima kasih, Mas Moderator. Jadi, saya merupakan salah satu warga Makassar. Di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya tentang pada saat saya mengurus KTP di Dukcapil Makassar. Jadi singkat cerita, pada saat itu saya datang jam 8 pagi, namun belum ada satupun ASN yang ada di lokasi. Kemudian saya diarahkan oleh security-nya untuk mendaftar secara online. Akhirnya saya pulang terlebih dahulu, kemudian saya daftar online. Nah, ternyata saya mengalami kesulitan untuk masuk ke websitenya. Jadi saya selalu mengalami kegagalan untuk masuk ke websitenya. Nah, kemudian akhirnya saya datang ke Dukcapil dan ternyata sudah sangat panjang antriannya. Akhirnya saya menunggu dan di situ posisinya saya berdiri karena tidak tersedia tempat duduk. Akhirnya saya dilayani pada saat jam 11. Dan pada saat dilayani ternyata belangkonya sudah habis. Jadi saya disuruh datang 3 hari kemudian. Nah, sampai di hari H ternyata masalah yang sama terjadi lagi. Jadi ASN-nya belum buka pelayanan di jam 8 pagi. Nah, jadi harapannya semoga selanjutnya ASN-nya bisa tepat waktu untuk datang dan kuota barcode dan juga tempat duduknya bisa ditambah. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Isye. Kepada Mas Abram, kami persilahkan. Baik, Mas Toberli, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini saya tadi sudah diwanti-wanti ya untuk tidak marah-marah ya, tapi ini saya jadi kesal nih karena ada keluhan lain ya ternyata. Nah, jadi keluhan saya ini terjadi sekitar 1 tahun yang lalu ya, Mas. Jadi saya sedang ngurus pemindahan kakak saya. Nah, kemudian ketika saya sudah sampai di Dukcapil, ketika saya tanya, ternyata saya malah dimarahi karena saya dianggap tidak membaca pengumuman. Nah, kemudian ketika saya masuk ke ruang pelayanan, itu saya disambut dengan muka-muka masam ini, Mas. Nah, ini memang benar urusan saya beres. Pemindahan domisili di kakak saya beres. Walaupun memakan waktu berhari-hari ya, Mas. Nah, tapi ini saya jadi males ya kalau mau ngurus apa-apa ke Capil nih ya, Mas. Nah, kalau pelayanannya seperti ini, jadi orang-orang jadi trauma nih. Nah, mohon tanggapannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Abram untuk emosinya ditahan dulu ya. Kita tunggu klarifikasi dari ASN-nya. Oke, kepada Mas Aidi Baik, dan Mbak Melin, kami persilahkan. Oke, jadi terima kasih ya atas tanggapannya tadi dan kami terima keluhannya. Kami dari Dikcapil meminta maaf atas kejadian tersebut. Eh, Memang masih banyak ASN kita yang terlambat dan itu menjadi koreksi kita dari Dikdukcapil. Dan untuk sistem online tadi memang saat ini masih dalam perbaikan karena masih bermasalah. Yang pasti kami dari Dikdukcapil sudah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang ada, tetapi memang ada beberapa kendala yang di luar kendali kami, contohnya seperti fasilitas yang kurang memadai itu bisa menyebabkan antrian banyak masyarakat di kantor di Dukcapil dan memang kita sering kehabisan belangko IKTP. Jadi saya eh, meminta waktunya tadi untuk Bu Isye untuk sabar menanti karena kita juga di sini menunggu pasokan dari Ditjen Dikdukcapil, Kemendagri, dan itu saja mungkin yang bisa saya tanggapi. Intinya kami minta maaf atas ketidaknyamanan tersebut gitu. Oke, terima kasih Mas Aidi atas klarifikasinya. Selanjutnya kepada Mbak Melin kami persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya.
Di sini kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Abraham atas penyampaiannya dan juga kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang Bapak alami ya saat mengurus suratnya ini di kantor kami. Di sini kami eh, menyadari bahwa keramahan adalah bagian penting dalam memberikan layanan publik. Kami memahami juga bagaimana masyarakat ini datang dengan harapan dapat dibantu, dapat dilayani dengan baik, dan pulang dengan rasa puas. Ketika harapan-harapan itu tidak terpenuhi, misalnya mungkin mendapatkan eh, ekspresi yang wajah yang tidak bersahabat, nada suara yang tinggi, kami sadar bahwa hal tersebut bisa menimbulkan kesan yang negatif ya. Karena kalau dilihat di balik layanan yang meningkat juga, sebenarnya di balik itu semua kami juga sering menghadapi faktor-faktor internal. Seperti mungkin sistem jaringan nasional yang kami alami lagi tidak stabil ya. Mungkin hal itu dapat mempengaruhi emosi kami sebagai petugas yang bisa eh, jadinya terlihat seperti kami kurang optimal dalam memberikan pelayanan. Tapi untuk hal tersebut tidak kami benarkan ya, tidak kami benarkan. Tapi kami juga minta mohon dimengerti. Karena kami di sini juga pastinya berupaya menyediakan informasi prosedur yang lebih jelas dan juga dapat dipahami oleh masyarakat-masyarakat. Dan di sini juga tentunya kami berkomitmen ya untuk memperbaiki sikap, kualitas pelayanan karena tujuan kami juga ya membuat masyarakat merasa nyaman dan puas. Dan sekali lagi kami juga berterima kasih untuk kritik dan masukannya. Ya Pak Abram, ini sangat membantu kami untuk terus berbenah dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, berarti para ASN-nya siap dikritik ya oleh masyarakatnya. Nah, selanjutnya kepada Mbak Amanda selaku pakar, boleh memberikan kesimpulan ataupun tanggapan mengenai masalah ini. Saya persilahkan, Mbak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya ya. Jadi memang ini topik sangat menarik ya, biasa sering terjadi gitu. Nah, kenapa sih bisa hal ini terjadi? Mungkin dikarenakan sistem yang masih prosedural, yang masih mempertahankan alur pelayanan yang panjang sehingga membuat hal itu tidak efisien ya. Dan pelayanan yang tidak ramah itu bukan masalah empati dan etika saja, tetapi refleksi dari ketidakmampuan dari seorang ASN mungkin ya untuk melihat masyarakat itu sebagai manusia yang membutuhkan bantuan, bukan sebagai pengganggu pekerjaan. Biasa sebagai ASN itu tidak memberikan pelayanan yang optimal, maksudnya dalam hal yang tidak efisien gitu, yang tidak bisa membedakan secara profesional pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Biasa seperti itu, sehingga dalam pekerjaan dibawa-bawa, sehingga pekerjaan jadinya tidak stabil, tidak memberikan pelayanan yang optimal gitu. Nah, makanya perlu ada perlakuan yang benar, bisa memisahkan hal itu gitu. Sehingga ada pepatah yang bilang memanusiakan manusia. Jadi perlu kita memperlakukan orang seperti kita diperlakukan kayak gitu. Nah, biasanya dampaknya ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan juga meningkatkan keluhan masyarakat seperti Mas Abram dan Mbak siapa tadi, Mbak Isya gitu ya. Banyak meningkatkan keluhan masyarakat sehingga terjadi biasa kasus viral pelayanan yang buruk gitu. Nah, solusi yang bisa saya kasih sebagai pakar bagi teman-teman semua, mohon disimak juga, mungkin evaluasi dan penyederhanaan proses layanan secara menyeluruh bagi pihak ASN gitu. Terus melakukan pelatihan soft skill, empati, komunikasi, manajemen emosi sebagai bagian wajib dari peningkatan kompetensi. Kemudian bisa dimulai dari diri sendiri, yaitu memberikan teladan langsung dalam melayani dengan ramah dan cepat.
Nah, bagi jalan tengahnya, bagi ASN dan pihak yang menerima layanan itu boleh sama-sama saling mengerti, saling paham gitu ya. Karena di sebuah pelayanan itu yang baik membutuhkan dua pihak, petugas yang sabar dan profesional, dan masyarakat yang kooperatif dan menghargai proses gitu. Jadi mungkin bagi masyarakat boleh memberikan aspirasinya melalui saran yang edukatif, yang sudah biasa tertera gitu ya. Terus jadi tidak hanya memberikan ininya melalui keluhan emosional saja, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Mas Toberli. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Amanda. Jadi sudah jelas ya, ketika ASN melanggar prinsip orientasi pelayanan, dampaknya bukan hanya pada individu, tapi juga pada kepercayaan masyarakat dan negara. Untuk kamu ASN di luar sana, ingat, jabatan kita itu amanah, bukan sekedar pekerjaan. Dan untuk masyarakat, mari kita juga aktif menyampaikan masukan dengan cara yang konstruktif. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Abram dan Mbak Isye dan juga Mbak Melin, Mas Aidi sebagai ASN dan juga masyarakat, dan tentunya Mbak Amanda sebagai pakar inspirasi kita. Oke, tetap semangat membangun pelayanan publik yang berintegritas. Saya ucapkan terima kasih.